Ya, teman-teman, terima kasih sudah hadir lagi ya di bagian kedua dan setia di channel ini. Dan terima kasih juga bagi yang baru subscribe, apalagi sudah lama teman luar biasa. Dan telah mendoakan saya juga terima kasih, yang telah memberikan support yang juga terima kasih, semuanya serba terima kasih. Semoga teman-teman juga diberikan kesehatan, digantikan dengan 10 kali lipat. Dan mohon maaf apabila ada beberapa emiten yang belum dibahas teman-teman ya, mohon maaf banget gitu ya. Mungkin waktu saya yang kurang luang gitu ya. Nanti mungkin kalau waktu saya luang mungkin kita bahas sama-sama lah. Dan di sini teman-teman, update saham bukan berarti saya merekomendasikan saham, tetapi adalah emiten punya teman-teman sendiri ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Apabila ada kekurangan silahkan teman-teman tambahkan aja. Itu bisa membantu teman-teman yang lain. Baik teman-teman, langsung saja kita ke bagian 2 ya. Ada di sini emiten DYAN ya. DYAN. DYAN longsor ya, bagus longsor teman-teman. Target ke 132 aja belum tercapai dengan body, kalau sama shadownya sudah tercapai ya. Di sini sudah ditutup dengan si kepala kembar. Di sini tidak dikasih jeda, di sini juga dilongsorkan. Nah, kalau sudah begini teman-teman ya, tunggu saja sebentar. Kita akan menunggu sinyal untuk kenaikan. Kalau ini kan belum ada sinyal untuk kenaikan, artinya teman-teman mungkin nanti nunggu si kepala merah atau nanti ada gap gitu kan. Nah, disitulah teman-teman mungkin nanti bisa input kembali gitu ya, bukan bisa masuk kembali ya. Karena sekarang EMA 10-nya masih di atas teman-teman sama EMA 20-nya, jadi cenderung lebih baik teman-teman diam saja dulu untuk nunggu konfirmasi dari candlenya. Mungkin ini emang udah di supportnya gitu ya. Cuman saya bilang kalau udah begini tunggu aja konfirmasi aja. Soalnya support saya itu bukan di area sini teman-teman. Di sini cenderung beres, tapi di area 86. Kenapa di sini ada gap ya? Di sini ada gap. Nah, 86-nya ada gap, makanya tunggu aja konfirmasi. Tapi mudah-mudahan tidak ke arah situ. Mudah-mudahan dipantulkan di MA 200. Karena kalau tidak dipantulkan di MA 200 artinya mau downtrend. Tapi kalau dipantulkan di MA 200 dia kecenderungannya masih uptrend ya. Jadi jangan sampai tembus MA 200 dulu nih. Tapi selama dia masih di atas MA 200 artinya masih uptrend. Cuman di sini saya belum ada tanda-tanda, mungkin nanti ada transaksi yang memungkinkan dia akan ke atas atau ke bawah lagi gitu ya. Tapi target saya belum tercapai dengan bodinya ya. Di sini baru tercapai dengan shadownya aja. Jadi tanggal 26-28 belum tercapai. Terus bagaimana kondisinya sekarang? Semenjak kejatuhan ternyata foreign juga koleksi ya, 1 2 nih. Pembelian lebih besar daripada penjualan. Kita lihat tanggal 24-nya. Kita lihat foreign tanggal 24 ada siapa di situ? Ada CC 24.000 ya. Nah, itulah pertanda CC itu lagi ngambil di bawah teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan CC ini bisa meng-up lagi ya. Mungkin sekarang lagi nunggu dulu konfirmasi. Si Bandar Lokal kan masih jualan nih ya selama 3 hari ini. Ya mudah-mudahan mungkin besok mungkin ada tahanan dikit lah biar tidak terlalu jualan. Kita lihat situasi dan kondisi dan posisi ya. DYAN DYAN sekarang dalam posisi untuk 1 tahun, rentan 1 tahun dari sini ke sini ya. Nah, nih dari sini ke sini ya, rentan 1 tahun. Itu dalam posisi mahal teman-teman. Artinya belum mencapai harga titik tengahnya. Titik tengah ada di 97, sedangkan saya menitik tengahkan di angka 86 ya, bukan supportnya 86. Artinya beda dikit lah dengan saya ya. Untuk jangka waktu 3 tahunan dalam posisi sedikit agak mahal ya. Terus ini juga mahal untuk 5 tahunan, sedikit agak mahal juga untuk 10 tahunan bagaimana? Nah, jadi sebenarnya ini dalam posisi teman-teman cenderungnya itu paling tinggi itu kan ke angka 149. Nah, teman-teman jangan ngambil 149-nya di sini aja teman, 137 gitu kan. Kalau enggak di antara tengah-tengahnya ini 128. Makanya saya hanya mendarikan ke angka 132. Karena apa? Kemungkinan tercapainya ada teman-teman dibanding teman-teman nunggu sampai ke angka 150 contohnya. Bisa terjadi 150, cuman kita juga harus sadar diri lah gitu. Kalau enggak jangan maruk, istilahnya jangan terlalu ambisius gitu ya.
wah pasti ke sini nih gitu. Ternyata kan setelah mencapai target saya, contohnya pakai shadow, ya udah harusnya kan take profit gitu, malahan dibanting lagi. Tapi nggak jadi masalah teman-teman. Kalau saya sih tidak jadi masalah teman-teman ya. Contohnya saya ngambil di sini teman-teman ya, tiba-tiba sudah nyampe sini, tapi tidak sama body, saya bilang ini belum tercapai. Terus dia jebloskan lagi. Kalau saya sih tenang-tenang aja gitu. Kenapa? Lah anda juga kesini lagi. Kalau saya begitu pemikirannya teman-teman ya. Karena apa? Karena saya melihat di sini teman-teman, lihat jangka 10 tahunan. Dia cenderung ada gunung, ada lembah, maaf, ada gunung, lembah, bukit, gunung, bukit, lembah, bukit, gunung. Nah, itulah saya suka mencari emiten yang seperti ini. Kenapa? Kecenderungan naiknya ada, penurunannya ada. Jadi kita bisa beli di bawah, teman-teman bisa beli di bawah. Yang kira-kira contohnya jangka 10 tahunan ini ya. Contohnya di sini nih. Dia udah nyampe angka 93, beli. Ternyata dibawa jeblos ke bawah lagi. Contoh, tenang. Tenangnya kenapa? Toh kenaikan lebih tinggi daripada penurunan, artinya saya masih bisa average gitu ya, masih bisa average mungkin di harga bawahnya gitu kan. Makanya contohnya saya beli di sini nih teman-teman ya. Contoh, saya beli sini MA ya, beli ketika MA 10 naik kan, nggak saya take profit kan, kan lewat sini nih, contoh ini ya. Karena saya pengen targetnya sampai body gitu di sini. Tiba-tiba dibawa ke bawah lagi, santai gitu kan. 86 posisi di mana? Di harga murahnya gitu kan, di harga murahnya 8, nggak terlalu murah sih gitu kan. Tunggu aja nanti istilahnya ada support lagi gitu kan. Di sini nih. Nah, contohnya di sini ada support lagi contohnya gitu ya. Di sini ada support lagi nih. Kebetulan ada support teman-teman. Ini si ekor hijau di 79. Tunggu siapa tahu dikasih ke 79 gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya itu cenderung santai saja ketika seperti ini. Kalau teman-teman mungkin ya harusnya udah take profit gitu. Makanya saya bilang udah pas nyentuh udah take profit aja gitu kan. Karena kecenderungan kenaikannya aja tinggal berapa persen lagi. Jadi dari 132 ke angka 150 kan sedikit gitu teman-teman ya. Makanya kita kalau ke sebuah emiten itu harus titik tertingginya berapa dan titik terendahnya berapa. Kita beli di sedang-sedangnya aja, jual juga jangan terlalu tinggi-tinggi amat teman-teman ya. Kita belajar untuk mengambil suatu untung itu ya, profit itu pertama kita kecil dulu agak besar, karena kita harus mengetahui dulu emiten ini paling mentoknya di sekian contohnya gitu ya. Ini emiten ini mentoknya di sekian, di bawahnya sekian. Jadi teman-teman yang nanti mengetahui sendiri. Jadi kalau yang udah kita beli kita simpan lagi teman-teman, watchlist kita udah ke bawah nggak beli lagi, seperti itu muter aja terus teman-teman. Makanya saya suka emiten yang ada bukit, ada gunung, ada lembah gitu ya. Ketimbang saya beli saham yang rally gitu ya. Itu saya suka yang rally, cuman nggak terlalu nggak terlalu pingin ada variasinya. Wah ini beli di bawah nih gitu kan, jual di atas nih. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ada yang dikerjain tuh. Ketimbang ya, tapi kalau investing ya harusnya yang rally ke atas gitu. Walaupun ada koreksi, hanya koreksi biasa aja atau rally aja ke atas gitu kan. Seperti halnya kalau teman-teman tahu BBRI ya, setiap tahun pasti ada pucuk tertingginya seperti itu teman-teman. Maka BBRI itu kalau tidak di bawah ya ambil aja teman-teman. Nanti juga istilahnya ada puncak tertingginya kok gitu kan. Apalagi kalau disimpan agak lama ya bisa 1 tahun 2 tahun kan, setiap tahun ada puncak tertingginya. Oke, lanjut ke emiten STRK. STRK sudah 1 tahun katanya nyangkut di 54 nih kuartal 2. Emang si PR rasionya kecil banget ya teman-teman ya, kecil banget, tidak ada untungnya gitu ya. STRK malahan ini PR rasionya itu negatif ya, jadi tidak menghasilkan laba. Kita hitung untuk 1 tahunan deh, kita lihat dulu STRK ini posisinya betul ya. Kita 3 tahunan deh biar ketahuan. Baik, nah di sini dia posisinya dulu ketika IPO itu di up ke atas teman-teman ya, sampai ke 400. Tiba-tiba dibandingkan ke bawah ya. Inilah yang suka saya bilang itu, ini dikembalikan kepada mekanisme pasar ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh sebuah emiten? Maka periksalah LK-nya teman-teman ya. Nanti teman-teman periksa aja LK-nya, apakah memungkinkan atau tidak
si MPTN ini di up atau tidak gitu. Hitung aja teman-teman, coba contoh di sini teman-teman nih. Ini berapa ini statistiknya? Tunggu sebentar. Nah, ini kan dalam posisi rugi teman-teman. Ini juga baru ya, baru IPO ya 2023. Ini kan masih tahap istilahnya 2023 itu kan masih dalam penguasaan si market maker ya. Apalagi sekarang kan kuartal 1, kuartal 2 juga masih rugi ya. Nah, ini juga untungnya dari 7 ke 4, dari 11 ke 4. Artinya kemarin 11 waktu kuartal 1 dari mana duitnya? Sedangkan sekarang aja cuma 5 miliar gitu. Kuartal 2-nya 4 miliar. Makanya kita tunggu aja. Sebenarnya kalau untuk menghitung istilahnya sebuah LK atau kuartal 3 atau kuartal 2 gitu istilahnya harga wajar, kita harus ada pembandingnya. Pembandingnya minimal 1 tahun ini udah penuh, ini juga udah penuh. Nah, minimal 2023 udah penuh aja teman-teman, itu bisa dibandingkan. Tapi kalau sekarang ini ya ini masih dalam tahap konfirmasi, ini perusahaan ini benar apa enggak sih gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bayangin aja net income kemarin 20 miliar gitu kan. Sekarang rugi 3 miliar. Kemarin untung 27 juta. Sekarang rugi 4 miliar. Gimana sih istilahnya 20 juta kemarin, istilahnya tahun kemarin untung sampai 20 miliar, sekarang malahan turun 4 miliar. Nah, ini jadi pertanyaan teman-teman ya. Untuk PR ratio juga masih minus gitu kan. Masih paling ini bisa dihitung hanya berdasarkan harga PBB aja gitu kan. Sekarang kan PBB-nya berapa sekarang? PBB mana PBB? PBB nih 3,6. Lihat hutangnya teman-teman ya. Dan rasionya juga ini kecil juga, nggak terlalu besar sama untuk hutangnya gitu. Cenderung secara keuangan mungkin aman gitu ya. Ini juga hutangnya cuma 3 miliar, kasnya ada 58 miliar gitu kan. Nah, makanya nih harusnya menunggu dulu kalau mau dihitung harga wajar, harus menunggu dulu ini pool dulu. Nah, ini pembandingan juga pool 2023 2020. Makanya untuk 3 tahun mungkin bisa dihitung harga wajarnya. Cuman untuk sekarang ini sebenarnya hanya sementara aja karena belum ketahuan ini perusahaan bagus enggak sih gitu kan. Makanya saya bilang ini setiap emiten yang sudah diangkat tinggi terus dikembalikan tidak ada pantulan lagi, artinya lagi dikembalikan kepada mekanisme pasarnya, bagaimana sebuah emiten mengelola sebuah keuangannya. Nanti di situ juga bandar lokal juga bandarnya gitu ya. Wah, ini perusahaan rugi mulu gitu, gimana mau tertariknya retail gitu kan. Saya ogah nanti mungkin ketika si kuartal 3-nya bagus, nah mungkin bisa gitu ya. Nah, ditandain dengan apa biasanya kalau kuartal 3-nya bagus? Poren suka masuk teman-teman, poren suka masuk. Tiba-tiba poren itu masuk dikit gitu ya, seperti itu. Makanya kita akan tunggu LK-nya kuartal 3-nya bagus apa enggak gitu ya. Sekarang juga kan dijual juga susah gitu kan, karena memang 50 nyender kanan gitu kan, susah dijual kecuali kalau 50 nyender kiri. Nah, informasi mungkin ini Smart Money sudah dulu masuk terus teman-teman, artinya si Smart Money juga masih terus akumulasi gitu ya. Bagaimana dengan bandar lokalnya? Ya bandar lokalnya untuk tengah sekarang aja ya, tanggal 30 ada CSS terus jualan, NI XASQ juga ngambil cuma sedikit lotnya gitu kan. Kita cek deh dari tanggal 1 ya untuk STRK. Ini masih dikuasain sama teman-teman kita ya. Cuma sedikit 38.000. Artinya kalau 38.000 hanya sedikit saja gitu kan. Untuk nego juga hanya sedikitnya cuma 13.000 gitu ya. Nah, kita cek untuk bulan September, siapa tahu ada ya, tidak ada nego yang begitu besar gitu kan. Untuk updatean mungkin untuk ke belakangnya kita teman-teman bisa cek sendiri gitu nanti ya. Kita di sini kan sama-sama belajar teman-teman ya. Kita itu harus tahu isiannya ini masih banyak retail gitu. Retail kalau kebanyakan ya otomatis ya susah gitu kan. Kalau retail mah pinginnya ya nunggu naik jual gitu kan. Beda dengan market maker. Market maker istilahnya ngumpulin barang. Nah, itu udah cukup barangnya, memaaf harga, jualan. Nah, itu bedanya, ada memaaf harganya. Kalau retail hanya beli, simpan, jual. Bandar atau market maker beli, markup harga, jual, seperti itu. Jadi kalau kenapa retail katanya kalau banyak retail nggak naik, ya otomatis ya nggak ada yang memaaf harga kan. Nah, tujuan retail hanya menyimpan dan kalau udah ada untungnya ya dijual, seperti itu. Makanya ikutin aja gitu, istilahnya ikutin pergerakan merekanya aja gitu kan. Makanya sekarang juga si bandar lokalnya masih jualan, jadi
harap bersabar aja teman-teman. Ini masih cenderung jualan, apalagi kemarin waktu tanggal berapa nih, 25 September ya, penjualannya sudah luar biasa gitu ya. Tapi poren masih ada di dalam, belum melakukan apa-apa teman, masih ada di dalam si poren itu ya. Ini masih ada di dalam nih, garis yang biru ini nyatu sama target saya, ternyata belum di dalam. Target saya aja ke 63 teman-teman. Di situ ada si kepala merah ya. 61 sampai 100. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Mungkin ini si bandarnya lagi butuh duit dulu kali ya, lagi mengurusin emiten yang lain gitu ya. Jadi mungkin si STRK ini suatu saat pasti di up kok teman-teman ya. Contohnya banyak kok saham-saham yang udah di up ke 50, biar teman-teman yang beli di 50 atau yang mau cut loss bisa di istilahnya bisa di bisa suka ada napas sedikit lah gitu. 50 51 biasa suka seperti itu. Tapi tinggal tunggu aja teman-teman. Ya, tunggu aja mungkin si STRK ini berjalan dengan baik gitu strategi merekanya, biar kenapa lama, biar nanti si Rita itu pinginnya cut loss gitu. Nah seperti itu, pinginnya seperti itu, maka dia si bandar itu cenderung melamakan di harga 50 gitu. Maka tapi sekarang harus hati-hati, ketika 3 bulan dia tidak bisa diangkat lagi ke 51 atau istilahnya dia transaksinya 5 juta per hari, maka akan di FCA kan. Makanya ini perhatikan aja teman-teman, 3 bulan aja rata-ratain nanti dibagi jumlah ini teman-teman nih, jumlah lotan. Kalau sekarang kan STRK masih 2,3, tapi kalau kita rata-ratakan 3 bulan aja, bagi aja sekitar, kalau 3 bulan berarti anggap aja rata aja 90 ya, 90 hari aja rata-rata. Ini rata-ratanya aja gitu ya, di hitungan kasarnya, tinggal bagi aja duitnya, jatahnya 5 juta enggak, lebih dari 5 juta enggak rata-rata selama 3 bulan. Kalau masih di atas 5 juta artinya dia tidak bisa kena FCA gitu, karena rata-ratanya itu masih transaksi 5 jutaan. Baik, selanjutnya ada emiten MLPL. MEPL kena kena suspend ya, kena suspend. Coba lihat dulu, cek dulu deh. MLPL katanya, betul. Kena suspend. Apa-apa bagus dah, berarti ada peringatan. Kita tunggu sebentar ya, kita cek beritanya dulu. Ya, benar teman-teman, 29 Oktober, sekarang 30 ya. Penghentian sementara perdagangan saham PT Multipolar MLPL ya. Ini suratnya nih. Sehubungan dengan terjadinya meningkatnya harga kumulatif yang signifikan pada saham Multipolar dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi investor. Nah, apa yang harus dilakukan sama teman-teman? Ya ini harusnya bila mana ini udah tertembus ya, hapus dulu deh. Bila mana besok, kan 1 hari nih, besok si MLPL ini keluar lagi surat untuk pengaktifkan kembali perdagangannya, harus diturunkan dulu ya, harus diturunkan dulu. Berapa nih, 149 ya, mungkin ke arah 149 gitu ya. Kenapa? Kalau dia melanjutkan kenaikan, SIP otomatis kena suspend yang kedua, artinya harus disuspend selama 1 minggu. Ini kalau terjadi penaikan kembali ya, karena di sini dinyatakan peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Nah, teman-teman nanti ke depan bisa jadi perhatian juga. Dari sini ke sini berapa persen? Nih, udah 151%. Artinya dia bandel gitu aja ya. Ini harusnya di sini sebenarnya sih dia mengelolanya dengan baik. Ketika ke 87 dia kan koreksinya cuma 2 hari, harusnya mah 3 hari, sideways sebentar gitu, 4 hari, 5 hari, seminggu baru up lagi gitu. Ternyata di sini cuma jelang 3 ini kebelet kali ini. Kebelet jualan, coba lihat nih, kebelet jualan tuh. Si bandarnya kebelet jualan nih, si bandar lokal ini si poren jualan ya. Makanya besok lihatin. Kalau besok dia diturunkan ya mungkin bisa ke area berapa nih? Ya nggak jauh-jauh lah gitu, jangan sampai tembus ini aja nih. 29% ya. Kalau dia tembus ke sini dan ada pantulan, mungkin dia tidak akan kena suspend 2 kali ya, atau pokoknya diturunin aja enggak turun sampai sideways. Tapi kalau besok dia memaksakan diri untuk ke arah selanjutnya kenaikan, fix otomatis dia kena suspend yang kedua. Artinya si bandar lokalnya bandel, pingin jualan gitu aja ya, karena kadang-kadang memaksakan diri. Makanya sebagai retail udah
ini udah di atas teman-teman. Yang suka saya bilang itu ini udah di atas. Kalau mau istilahnya ngambil lagi nanti di bawah dikasih kesempatan teman-teman, kasih ke bawah nih, kasih kesempatan nggak? Dikasih teh, ini kan udah harga tengahnya, artinya betul kalau secara jangka panjang dia 3 tahun ini mau menuju ke atas teman-teman. Cuma kita juga harus melihat jangka pendeknya. Ini udah over banget teman-teman, udah over banget, artinya harus diturunin dulu minimal ke harga sini nih. Biasanya kalau mau kenaikan itu dia tidak habis-habis teman-teman nih. Mau ke sini dia masih terus aja mengejar si merahnya, karena di sininya terus-terusan gitu ya. Jadi semakin ini maju, tapi semakin ini juga ada pembatasan-pembatasan yang di area sini teman nih. Nah di area sininya, nah satu ya. Ini secara jangka panjang bisa mencapai ke harga 384 teman-teman ya. Jangka panjangnya 5 tahunan, apalagi kalau disimpan agak lama aja. Lihat jarak 5 tahunan itu dia bisa mencapai ke harga 386 ya. Artinya kesempatan ke harga tinggi itu bisa teman-teman, ini aja udah 150% ya. Makanya saya menarikkan ke angka 287 gitu. Cuman dengan cara seperti ini ya kemungkinan dia akan diturunin lagi gitu ya. Harus diturunin lagi. Kalau nggak diturunin lagi ya dia akan kena suspend yang kedua ya. Artinya suspend seminggu, habis itu FCA. FCA juga harus diturunin lagi. Habis seminggu FCA, terus ya bisa mungkin dijual secara baik lagi gitu kan, bisa ke atas lagi. Karena dia punya maksud tujuan emang jualan di atas ya. Nah, seperti itu untuk MLPA, dan kabarnya sekarang si Bandar Polen dan si Bandar Loka terakhir ya. Kemarin tanggal berapa nih? Tanggal 29 dia sudah keluar, teman-teman. Udah keluar Bandar Loka dan Polen udah keluar. Bila mana dia besok disaidwaikan dan ditahan sama Bandar Loka atau Polen, fix dia mau ngajukan ke atas, cuman dengan syarat dia jangan dinaikin ke atas dulu, harus ada koreksi dulu ya, koreksi dulu minimal 20% atau enggak 15%. Terserah mereka lah gitu ya. Yang penting dia turun aja dan tidak naik dulu, minimal seminggu lah gitu. Jangan sampai baru 2 hari 3 hari langsung ditaikin lagi. Nanti si BI-nya malahan katanya suruh diturunin, katanya malahan taikin lagi. Udah suspend yang kedua kena FCA deh. Lanjut. Ada ABMM. ABMM ini informasinya udah di bawah 4.000 katanya. Oke, kita lihat. Kita lihat untuk ABMM ya. Nih, ini harga wajarnya ya. Ini harga wajar 3.700. Kuartal satunya udah kesentuh ya. Cuma tinggal 5.000-nya. Jadi ini PR rasionya 3.000 ya. Udah kesentuh. Bulan apa nih? Bulan 9. Nah, di sini ya. Sini ya. Gimana sini di sini? Mana September teh? September. Di sini arah sinilah ya. Ada pesan saya tadi. Berapa ini? 4.000 ya. Jadi ini mau menurunkan tensi teman-teman. Karena kalau berdasarkan PR rasio ini sudah kemahalan ya. Kemarin waktu di 4.000-an tuh kemahalan, sekarang 3.900 ya. 39.000 masih mahal, kecuali kalau teman-teman percaya dengan PBB ya. Tinggal teman-teman istilahnya mau percaya mana gitu kan, mau percaya ABMM. Biasanya teman-teman mau percaya PBB atau PR rasio gitu kan. Kalau berdasarkan PR rasio, sebentar ya, 1 tahunan nih sekarang dalam posisi murah ya. Terus untuk 3 tahunan posisi agak mahal ya. 5 tahunan agak mahal. Ini bisa menuju ke atas loh teman-teman, si ABMM ini ya, agak mahal. Nah, target saya aja setelah penurunan ini ke angka berapa nih? Sini ada gap kecil teman-teman di angka 4.600. Yang kedua ada gap juga di sini ya, di 4563. Di sini juga ada gap lagi teman-teman. 42 itu ada gap ya. Di 42 ada gap. Nah, jadi teman-teman mau percaya mana? Bahasa PBB, kalau posisi PBB ya masih ada angka 5.000-an gitu kan. Kemana nih? Tuh 5.500, sisi tertingginya 5.500. Tapi belum pernah menyentuh karena yang paling tingginya 4.800 gitu kan. Waktu tahun 2022 sama sekarang tahun 2024 bulan Agustus gitu kan, dia menyentuh harga tertingginya dan dia dibanting dulu gitu kan. Dibanting yang mudah-mudahan tidak turun banget gitu ya untuk tahun ini ya.
Nah, sekarang juga lihat tahunan lagi murah banget, cuman kalau untuk sekarang teman-teman lihat foreign sama barang lokal lagi jualan dulu. Jadi tahan aja untuk average juga tahan aja. Terus MA10 juga masih di atas candle, artinya tahan dulu walaupun sudah ada konfirmasi ke area ini segala merah di 4 ribuan ya. Ini tahan dulu aja teman-teman, mungkin bisa di bawah harga wajar kuartal 2-nya 3 ribuan gitu ya. Mungkin di angka berapa nih? Yo mana ya? Kita lihat di sini teman-teman. Nah, saya menargetkan ke angka penurunan ke 3.800 ya. Mudah-mudahan ketembus ke situ. Untuk penurunan ini kita akan ke bawah lagi, cari di mana letak untuk penurunannya. Cenderung aman di sini teman. Kita gedein dikit deh. Siapa tahu ada yang nongol dikit gitu ya. Nih ada teman-teman di sini dikit ya. Nih dikit. 3.500 juga bisa ke arah sini ya. Artinya apa teman-teman? Artinya kecenderungan turun ke bawahnya ada gitu ya, apalagi sekarang lagi downtrend, ini lagi di downtrend teman-teman. Tapi sekarang kalau dari punda chartnya ya ini malah posisi murah, cuma tidak murah banget gitu ya, makanya tunggu aja nih, mungkin konfirmasi di angka 3.400 ya. Saya aja mereka turun ke 3.400, bila jebol ya akan turun ke 3.500 di sini untuk menutup gapnya ya, mudah-mudahan bisa ke arah situ gitu kan. Jadi tunggu aja pantulannya dan konfirmasi untuk pengambilan dari bandar lokal ataupun foreign gitu kan. Kalau di sini kecenderungan untuk turunnya terus ya, soalnya nih si MA10-nya itu perhatikan teman-teman, MA10-nya itu terus di atas candle. Dia perlu dari mulai tanggal berapa nih? Tanggal berapa? Tanggal 25 September. Lihat kecenderungan ini juga hanya menyentuh aja. Jadi hanya harga aja yang di atas MA10-nya. Cuman candlenya tidak ada yang di atas, mungkin di sini ada dikit ya. Nah, jadi kecenderungan ke bawahnya ada, ini juga di sini kecenderungan diangkat, cuman masalahnya dia bikin gap. Yang kedua dia posisi si MA10-nya menukik ke bawah, tidak menukik ke atas gitu kan. Nah itu mungkin saya bilang harus ada konfirmasi dulu ketika dia udah di atas MA10, konfirmasi dia si MA10 menukik ke atas atau ke bawah gitu. Kalau ke bawah ya otomatis mau turun lagi. Makanya hati-hati aja nanti juga ketika ada putar balik, teman-teman putar balik set si MA10-nya itu ada di posisi nukik ke atas atau nukik ke bawah. Nah, biasanya itu menjadi patokan untuk kenaikan mulai di sini nih. Ini konfirmasi kan, konfirmasi kan di sini MA10-nya menukik ke atas kan. Dia tuh diturunin lagi tapi kan lumayan di up dari mulai harga 4.200 ke harga 4.500 kan lumayan ya untuk jangka pendeknya. Nah teman-teman yang punya barang di harga 4.500 tenang aja, karena mungkin ini akan kejemput juga kok. Sini ada gap kok, tenang-tenang, sini nggak ada gap ya, mudah-mudahan bisa kejemput ke sana. Tapi untuk saat ini lebih baik teman-teman tunggu saja sampai dia mentoknya di mana, mudah-mudahan tidak lepas daripada 3.800 atau lepas daripada MA200-nya. Kalau lepas MA200 fix ini akan downtrend teman-teman ya. Mudah-mudahan dia hanya ngeprank aja ya. Lanjut. YIRG. Ini teman kita YIRG katanya, wah prediksi saya ke 200 katanya. Sip, kita lihat apakah bisa ke sana. Kita lihat ya. Bebas teman-teman prediksi itu. Semua prediksi itu benar, tidak ada yang salah. Yang salah itu yang tidak pernah memprediksi. Yang tidak pernah analisis, nah, baru itu salah gitu kan. Untuk 1 tahunan kemarin menyentuh over value-nya WRI gitu ya. Udah 2 kali over value. Untuk 3 tahunan, nah ini masih murah banget. Jadi kalau kata teman kita ke 200, bisa teman-teman ke 200. Kenapa? 3 tahunan aja dalam posisi murah banget. Nih ya, murah banget. 5 tahunan apalagi gitu ya. Coba lihat 5 tuh. Dia IPO diangkat ke atas, pada FOMO di sini, digejretin pada FOMO lagi, dikembalikan kepada mekanisme pasar dan akhirnya diserahkan. Nah, makanya kita lihat di sini teman-teman ya untuk statistiknya. Ya, kita lihat. Mudah-mudahan kuartal 2 3-nya udah keluar ya. Nah, teman-teman target saya aja ke 154 teman-teman, tidak jauh ya. Di situ ada kepala merah tapi jauh banget ya. Jauh sini saya ngukur ya di arah sini. Nih. Nah, ini 197 kan. Ke 200 bisa teman-teman. Kuartal 3 udah keluar ya, 14 miliar, 18 miliar. PR rasionya 19. Kita coba hitung deh besok ya. Mudah-mudahan keburu deh besok nyatu itu sama GGRM tuh ya. Mudah-mudahan kita hitung deh MLPL ya. Kuartal 3-nya keluar. Sip ya, untuk sekarang aja informasi aja seperti ini ya.
Informasinya kemungkinan besok saya hitung ya. Ini hati-hati aja area 109-nya ada gap ya. Kalau dia menutup PR-nya bagus teman-teman ya, artinya dia mau ke atas lagi. Dia juga udah ngasih tanda mau ke arah berapa nih? 141-nya ya, di sini ada gap. Nah, juga ada kepala merah juga teman-teman di sini. Bukan ini. Kepala merah hanya terjadi di sini teman-teman, di 142 aja. Mudah-mudahan turun dulu ke 109 untuk menutup gapnya gitu ya, biar PR-nya terselesaikan dulu. Habis itu silahkan mau atas juga ya. Ini target kedua teman-teman, target utamanya, target wajibnya sudah terpenuhi, tinggal target sunahnya aja. Target 2 itu target sunah. Target 2, target 3, target 4 itu sunah teman-teman. Yang penting saya target satunya terpenuhi dulu. Ya, kita akan besok YRG kita akan hitung. Terus informasi lagi, ini Bandar Poren lagi masuk teman-teman, Bandar Poren masuk nih. Tuh ya, 2 hari masuk ya, 2008 tanggal 28. Tanggal 28 ada AK 1,5 miliar atau 122 ribu lot, ada ZP, ada BK, bagus teman-teman. Yang akumulasinya bagus nih. AK, ZP, BK, CC cuma saya mau minimal si CC mimpin. Tapi si AK sama si CC cenderung hampir sama teman-teman ya. Biasanya suka ngumpulin di bawah. Tapi saya cenderungkan lebih suka kepada si Bandar si CC ketika harganya emang di bawah 100 atau enggak di bawah 200 lah gitu ya. Oke, untuk bandar lokal juga akumulasi per hari ini, akumulasi besar hari ini teman-teman. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 30 kan? Ya, XA terus akumulasi teman-teman, XA akumulasi lagi teman-teman, kita juga udah mulai masuk. Ya mudah-mudahan sih ini bisa lah sesuai dengan prediksi teman kita, tapi saya memprediksikan ke 154 aja. Nanti kalau 154 tertembus baru kita akan bicarakan ke arah mana. Oke. Kita lanjutkan lagi nanti mungkin kita lihat apakah akan ke sana, apakah di sana ada si kepala merah lagi yang lainnya gitu ya. Mudah-mudahan. Oke, YRG kita besok hitung untuk harga wajarnya ya. Karena udah keluar. Kalau mau hitung teman sendiri silahkan gitu, itu kan lebih baik teman-teman. Kita selalu berpikir positif dan selalu kita tukar pikiran teman-teman. Jangan sampai kita ini ya seperti saya gitu, mungkin enggak teman-teman, kita di sini bertukar pikiran. Saya bukan guru teman-teman ya. Ibos waktunya nambah muatan bukan? Kita tunggu, kita lihat dulu posisinya teman-teman. Ibos sini, Ibos inti buka sukses. 5 tahunan dia dalam posisi under value teman-teman, under value nih. 1 tahunan deh, 1 tahunan lagi under value banget ya, undernya 2 kali under value ya teman-teman. Untuk sekarang ini bisa target ke angka murahnya di 221, artinya ini cenderung bulan apa nih diangkat, bulan Juni ya. 3 tahunan deh, kita lihat 3 tahunan. 3 tahunan sempat diangkat di harga bulan apa nih, 20.000. Kemarin Maret 2024 Maret ya. Artinya ada kesempatan. Apakah akan itu per tahunan? Nah, kita lihat 5 tahunannya. Ini tahunan bukan. Nah, ternyata dia pas listingnya 2022 dibawa ke bawah, diangkat ke atas, besar. Sekarang lagi diserahkan lagi ke mekanisme pasar. Artinya nanti teman-teman dia sideways dari tahun 2022 ke tahun berapa nih? 2023 bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, 9 bulan. Teman-teman sanggup nggak nahan si emiten ini 9 bulan untuk menuju harga tertingginya di saat ini? Karena setelah 9 bulan baru dia di up. Itu berdasarkan sejarah teman-teman, itu berdasarkan sejarah ya. Sejarahnya seperti itu. Tetapi sekarang apakah saatnya untuk average? Saya pikir lebih baik teman-teman tunggu konfirmasi MA10-nya berada di bawah candle. Itu akan menuju ke atas kan. Nah, itu mungkin di situ saatnya teman-teman bisa average ya, atau nggak bisa beli gitu, karena sekarang lagi posisi murah. Nah, ini udah menembus yang saya gariskan di 90. Artinya teman-teman tunggu konfirmasi ya. Kenapa harus tunggu konfirmasi? Perlihatkan. Lihat Bandar Poren dan lokal cenderung jualan ya. Siapa yang mau memaaf harga? Kalau mereka aja jualan, memaaf dihajar gitu kan. Lihat kecenderungan ketika dia memaaf harga, Bandar Poren akumulasi. Lihat
lokal ikutan akumulasi, jadilah harga naik. Tetapi ketika hati bandar polen akumulasi, harga naik dikit ya. Tapi ketika dia merahnya pekat langsung dihajar brace ya. Makanya tunggu aja konfirmasi untuk lihat nanti di arah mana dia mulai istilahnya mulai dia putar baliknya ya. Dia juga udah kita pindahkan ya, fix ya, kita pindahkan nih bos ya. Nih, kita pindahkan dari tadinya untuk penurunan sekarang untuk kenaikan. Nah, di angka 91-nya ada cenderung naik ke 91 untuk naik. Kenapa? Di sini gap. Ya, di sini gap. Kalau sudah ada gap gini, kemungkinan dia naik. Kemungkinan dia akan ke arah situ ya. Kalau berdasarkan penyacat kan di 218 ya. Saya itu menarikkan ke 270 teman-teman, tanggal 24 bulan 8. Apa artinya? Artinya saya sudah 2 bulan menunggu, tidak kejemput-jemput gitu kan. Nah, ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting target di sini gitu. Kalau dia persoalan dia ke bawah lagi ya, istilahnya kita tunggu konfirmasi aja teman, karena si bandar lokal sekarang sudah mulai si bandar lokal sama si Foreign masih jualan gitu ya. Jadi tunggu konfirmasi aja, mereka beli lagi ya. Kalau ke sini yakin, kalau kita yakin kepada sebuah emiten, maka keyakinan itu akan yakin ke sana gitu teman-teman. Kenapa? Karena saya memang di sini mengandalkan si kepala merah gitu teman-teman. Ya. Andaikan teman-teman contohnya masih nyangkut gitu, biarin aja. Tunggu aja konfirmasi. Kalau mau average, mau beli, tunggu aja MA10-nya ketika sudah di atas kayak begini nih. Ini kan belum nih, belum ada konfirmasi. Nah, set konfirmasi ini satu. Yang kedua, nah kan si MA ini yang ketiga. Antara yang kedua sama yang ketiga kan udah di atas, kan udah di atas MA10. Nah, ya. Di sini juga kalau mau ngambil nih. Tapi ya, ini satu, ini dua nih kalau mau ngambil di sini gitu kan. Cuman saya pikir kan jangan beli ketika di atas, beli ketika di bawah. Ini kayak downtrend begini nih, downtrend. Nah, udah mulai saatnya nih. Karena ini udah mulai titik terendahnya, teman-teman nih. Ini udah titik terendahnya. Ya, di 80 titik terendahnya di 80. Sedangkan baru 81 ya. Ini titik terendahnya teman-teman. Ya, ini titik terendahnya waktu ada pengangkatan di tahun berapa nih? Tahun 2023 ya, bulan Januari. Nah, tuh habis Januari ke atas ya. Mudah-mudahan teman-teman, tapi sanggup nggak teman-teman untuk istilahnya nunggu lama, sejarahnya begitu ya. Tapi mudah-mudahan sih di sini nggak terlalu lama ya. Dari penurunan ke sini berapa bulan? Turun dari bulan apa? Juli diangkat Agustus, 1 bulan lah, kurang lebih 1 bulan ya. Mudah-mudahan dibikin bukit dulu ya teman-teman. Bisa menembus ke angka sini aja teman-teman, target 145. Tapi target sesungguhnya saya pingin di 270 gitu aja teman-teman ya. Karena di sini ada Pak si kepala merah dan ada candle. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Nanti kita sambung lagi ya ke emiten berikutnya yang punya teman-teman. Sekian dulu, ciao ya.